Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Nurhidayat dengan NIM 0501351122. Saya merupakan mahasiswa program studi Sistem Informasi UPBJJ UT Bogor. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan tugas 3, yaitu tentang transaksi dan replikasi dari basis data yang ada di XMPP baik di Windows maupun di Ubuntu. Pada tugas 3 ini, kita disuruh melakukan praktikum transaksi dan juga basis data terdistribusi. Dan setiap tahap praktikum ini mengacu pada panduan praktikum yang tersedia dalam e-learning. Jadi di sini nih. Nah, pada e-learning ini kan kita disuruh membuat transaksi dan juga basis data terdistribusi. Ini menggunakan database rumah sakit yang pernah kita buat di tugas 1 dan juga tugas 2. Sekarang kita akan membuat transaksi. Pertama, kita cari XMPP. Nah, kita nyalakan. Bisa start Apache-nya sama MySQL. Kita tunggu dulu sampai berwarna hijau. Kemudian kita buka localhost phpMyAdmin. Ini akan muncul. Nah, kemudian pada ini kita akan melakukan transaksi. Transaksi ini ada beberapa perintah, yaitu ada commit, rollback, checkpoint, dan juga trigger. Transaksi ini umumnya adalah commit secara otomatis, yang jika ada sebuah proses transaksi maka secara otomatis akan disimpan di dalam basis data. Pertama, kita akan mencoba untuk menggunakan perintah commit. Jadi kita ke database rumah sakit, kita ke routinity, terus create. Di sini kita kasih nama transaksi 1. Kemudian untuk parameternya kita drop saja. Kemudian sini kita tulis, karena saya sudah membuat catatannya di notepad. Ini di sini transaksi 1. Kita langsung copy saja biar cepat. Nah, pada perintah ini di sini belum ada commit. Kita sesuaikan karena untuk transaksi 1 kita tidak menggunakan commit dulu atau tanpa commit. Oke, kita pencet go. Oke, selesai. Kita lihat. Nah, di sini ada syahidnya sudah muncul. Coba kita periksa di ini database rumah sakit. Kita periksa di pasien, tapi di sini tidak muncul karena kita tidak menggunakan perintah commit. Coba kita ke prosedur lagi. Coba kita lakukan yang kedua, transaksi kedua, tapi sekarang kita menggunakan commit. Transaksi kedua. Parameternya seperti biasa kita drop dulu. Kemudian karena saya sudah membuatnya, jadi biar lebih cepat, jadi kita langsung saja. Oke, kita langsung copy, kita langsung paste. Di sini habis select from pasien, di sini ada commit. Apa sih commit? Jadi commit adalah sebuah perintah yang menandakan bahwa transaksi telah selesai dilaksanakan dan terjadi perubahan data. Jadi coba kita lihat, ini request 2, kita lihat transaksi 2. Di sini ada syahidnya sudah muncul. Coba kita lihat di database rumah sakit apakah sudah muncul. Nah, di database rumah sakit juga sudah muncul. Jadi perintah commit itu untuk melakukan perubahan data, jadi agar dua-duanya ada ya. Kemudian perintah selanjutnya adalah rollback. Pertama kita buat dulu transaksi 3. Transaksi 3. Oke, parameternya seperti biasa kita drop. Kemudian kita masukkan transaksi 3, begin and
Oke, copy. Kemudian oke, ini sudah ada. Oke, coba kita pencet go. Nah, kita coba lihat apakah sudah muncul. Karena belum terjadi pergantian, karena rollback ini digunakan untuk menggugurkan perintah yang sedang berjalan. Coba sekarang kita coba untuk membuat agar memunculkan atau mengganti pergantian nama, mengupdate-nya, dan juga kita akan memasukkan data baru. Kita tulis transaksi 4, kemudian untuk parameter kita drop, kemudian kita langsung copy saja biar lebih cepat. Oke. Oke, kita lihat. Nah, di sini yang tadinya nama pasiennya adalah Sareja, sekarang sudah berganti nama menjadi Rian. Dan kenapa inputan dari insert tadi tidak muncul? Karena kita merollbacknya atau menggugurkan perintahnya yang tadi berjalan, jadi tidak akan muncul. Jadi ini munculnya data sebelumnya. Kemudian coba kita buat transaksi 5. Di transaksi 5 ini kita akan membuat checkpoint, kemudian kita drop. Oke. Kemudian kita ke sini, kemudian kita copy saja langsung biar cepat. Oke. Cool. Nah, kita lihat. Nah, di sini sudah ada nama Leo dan juga Cahaya. Kenapa tadi kan database-nya tadi tuh ada 3 ya yang akan dimasukkan, yaitu Winda, Cahaya, dan juga Leo. Kenapa Winda tidak ada? Karena ini kita merollbacknya, jadi perintahnya tidak akan berjalan karena ini di rollback. Jadi yang akan muncul hanya Leo dan juga Cahaya. Jadi fungsi dari checkpoint ini adalah merupakan tempat titik di mana proses terakhir disimpan. Seperti yang tadi proses terakhir disimpan, jadi proses antara Cahaya dan juga Leo tersimpan, dan sedangkan Winda tidak karena di rollback. Kemudian perintah selanjutnya yaitu trigger. Jadi pertama kita buat database baru atau table baru, yaitu table obat dan juga transaksi obat. Jadi di sini kita ke database SQL, kita masukkan tabel obat. Ini sudah muncul tabelnya. Kemudian tabel selanjutnya itu tabel transaksi obat. Oke, kita struktur. ID obatnya juga kita menjadi ini. Oke, obat. Jadi kita ke ID pasien yang akan diberi kita forest key-nya.
dan juga ID obat. Kemudian kita pencet sakit, kemudian kita ke desain, kita ke desainer. Kita akan mencoba membuat relasi. Kemudian coba kita obat. Oke, obatnya di sini kita buat dulu ya. Jadi kita ke insert aja untuk masukkan data. Kita ke menu trigger, kita buat di sini new trigger, sini after, di sini tg buy, misalnya membeli. Jadi di sini nah, di sini sudah ada TGB obat. Kemudian kita ke SQL, cancel gitu. Oke, update saja sudah si obat. Terus kita ke insert ya. Di sini misalkan ID transaksinya kita kosongkan saja. Misalkan pasiennya adalah Cahya ini mau beli obat misal paracetamol dengan jumlah misal 15. Dan kita tulis 0 aja. Go. Kemudian kita lihat di sini. Nah, sini sudah ada ID pasiennya, tadi adalah Cahaya, ini ID obatnya, kemudian ini jumlahnya, dan ini harganya. Harganya itu kita tulis 0. Kemudian kita coba lihat di bagian obat. Nah, bagian obat tadi stok paracetamol itu ada di angka 30, dan sekarang stoknya sudah berkurang menjadi 15. Artinya trigger ini berhasil. Kemudian untuk soal nomor B, kita akan melakukan basis data terdistribusi, dan itu adalah replikasi. Jadi kita akan mengkonfigurasi pada Windows komputer 1 yaitu Windows, dan juga komputer 2 yaitu Ubuntu. Jadi pertama kita di Windows dulu. Kita pertama buka new replication, configure. Sini kita pencet data rumah sakit ya. Kemudian kita copy dulu. Oke. Kemudian kita ke bagian config my in. Oke, kemudian di bagian log ini kita copy paste yang tadi.
kita paste saja. Statusnya sudah ya. Jadi nanti itu ini yang akan menjadi pembahasan pada saat Ini nanti akan menjadi sebuah master atau firmware replication di XAMPP yang ada di Ubuntu. Kita klik user accounts. User account nanti ini untuk menghubung antara XAMPP yang ada di Windows dan juga XAMPP yang ada di Ubuntu. Terus kita buka ke that user account, kita membuat user, terus kita memberi namanya adalah misalnya RS aja. Terus di sini kita membuat password. Kemudian kita pencet application dan client, yang replication yang client dan juga yang source. Jadi username ini adalah user dari account yang nanti akan dibolehkan untuk mereplikasi data. Kemudian host ini biasanya merupakan alamat komputernya. Kemudian password ini nanti yang akan diperbolehkan untuk mengakses dari replika data. Kemudian tadi kita mencentang replication client ini untuk mengaktifkan pengguna pernyataan show master status, show soft status, dan juga show binary logs. Kemudian memberi hak istimewa ini ke akun yang digunakan oleh komputer klien, yaitu Ubuntu, untuk menyambungkan ke server Windows. Sedangkan replication self ini untuk memungkinkan akun untuk meminta pembaruan data pada server. Kita pencet go. Nah, di sini sudah muncul user RS ya. Kemudian karena saya belum mengekspornya, database dari rumah sakit, mari kita ekspor dulu. Kita bagian ekspor, terus kita tulis. Di sini sudah ada sebenarnya. Nah, sini sudah ada rumah sakit, saya sudah membuatnya. Kemudian kita ekspor. Oke. Nah, di sini sudah ada rumah sakit. Konfigurasi kita akan jaringan dulu, jaringan antara Ubuntu dan juga Windows, apakah sudah terhubung atau tidak. Kita buka, kita lihat setting, kita lihat IP config-nya ya. Nah, di sini sudah ada IP address 1192.168.22.139. Kita coba ping dari
Oke, kita pin 192 192 168 220 220 139. Kita enter. Nah, di sini sudah replay from, berarti artinya sudah terkoneksi antara Windows dan juga Ubuntu. Oke. Karena kalau perintah di panduan itu harus menggunakan pastis, tapi karena tadi saya sudah sudah menggunakan OneDrive nih, jadi saya sudah ke OneDrive. Nah, saya sudah menguploadnya di OneDrive. Ada rumah sakit SKL yang tadi sudah kita buat di Windows. Kemudian saya sudah download juga, di sini sudah ada. Kemudian perintah selanjutnya yaitu kita mulai saja. Kita ke manage server, kemudian kita ke MySQL database, kemudian kita nyalakan. Oke, kita tunggu sampai running. Kita ke Mozilla, kita ke localhost. Oke, di sini sudah muncul. Kemudian klik menu database, kita ke database, kemudian kita buat rumah sakit sesuai yang tadi di Windows. Rumah sakit, kemudian kita klik, kita buat. Oke, di sini database-nya sudah dibuat. Oke, kita ke bagian import data, kemudian kita ke browser. Kita masukkan data yang tadi sudah kita download ya. Kita select aja. Nah, sudah. Kita ke bagian bawah. Kemudian kita import datanya. Rumah sakit. Nah, sudah berhasil. Datanya yang tadi ada di Windows, XAMPP yang ada di Windows sekarang ada di Ubuntu. Di sini ada beberapa file, yaitu ada administrator. Dimulai dari administrator, kita bisa lihat sudah sama ya tadi. Terus kemudian daftar, kemudian dokter, kemudian dokter admin, kemudian obat, kemudian pasien, kemudian pasien dokter, dan juga transaksi obat. Nah, database-nya sudah sesuai semua dengan yang ada di Windows. Kita akan mereplication, jadi kita replikasi dulu. Kemudian kita klik sini yang replication atau solve replication. Kemudian kita klik, kita akan mengcopy, terus kita masukkan username yang telah kita buat tadi, kemudian kita masukkan passwordnya juga, kemudian kita masukkan hostnya yaitu ipconfig dari yang ada di Windows. Kita coba pencet ipconfig. Oke, kita lihat ini ada satu, yaitu ini 192 168 56 192 168 56 1. Oke, portnya udah sesuai. Kemudian kita coba ke kemudian kita coba ke configure, open config, yes.
kita kita menggunakan terminal saja karena ini tidak bisa diakses, jadi kita cancel. Kemudian kita cari terminal. Sini kita ketik cd opt dan etc. Oke, kemudian sudo nano my gnr karena tadi tidak bisa dibuka. Oke, kita masukkan passwordnya. Nah, ini sudah muncul. Kemudian restart, kita melakukan restarting. Dan kembali ke halaman ini.
ini plus terminal. Oke. Kita coba klik go. Udah berhasil. Setelah itu kita coba lihat, kita ke menu replikasi, kemudian kita ke menu replikasi, terus si replication. Nah, sini sudah yes, sudah tersambung berarti replikasinya. Ya kan, jadi sudah sesuai kan. Ini master hostnya tadi yang IP config dari, nah nih dari IP address dari yang ada di Windows. Kemudian master hostnya adalah RS yang tadi ada di nih, ada di sini di PHP MyAdmin. Tadi kita RS. Kemudian untuk portnya tadi emang di 3366 yang tadi kita buat. Kemudian untuk master lognya itu ada di sama ya. Kemudian posisinya kita lihat sama. Kemudian log filenya tadi sama. Terus connecting, terus yes. Kemudian jika sudah yes, coba kita pengujian replikasi. Jadi kita ke tabel obat. Oke. Kita lihat tabel obat juga di sini. Kita loading samain. Oh, kemudian misalkan kita ingin menambah nih. Jadi kita misalkan insert. Misalkan ID obatnya adalah 4, kita menambah kode obatnya misalnya A114. Nama obatnya misalnya amoxicillin misalkan. Terus harganya misalnya 10.000. Oke.
dan stoknya misalnya ada cuman ada 17, dan kita pencet go. Terus kita lihat sini sudah ada tambahan. Coba kita lihat di Ubuntu sini, kita oke, dan kita lihat di sini, dan di sini juga sudah sama, dan replikasinya sudah berhasil. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.